Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Demi Franita. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang cloud computing. Mungkin teman-teman pernah mendengar istilah cloud computing ya, tapi teman-teman sendiri belum ngerti nih, belum tahu. Cloud computing itu apa sih sebenarnya? Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang cloud computing. Untuk yang pertama atau di topik pertama, saya akan membahas pengertian cloud computing. Komputasi awan atau biasa disebut cloud computing merupakan penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Cloud computing juga bisa bersifat public atau privat. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet, sedangkan private cloud itu hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Dan juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public maupun private cloud. Nah teman-teman, itu sedikit pengertian tentang cloud computing. Selanjutnya kita akan ke topik kedua. Di topik kedua saya akan menjelaskan cara kerja cloud computing. Jadi teknologi ini menjadikan internet sebagai pusat server dalam mengelola data. Sistem ini memudahkan pengguna untuk login ke internet agar mendapatkan akses untuk menjalankan program atau aplikasi tanpa harus menginstal aplikasi tersebut. Karena tidak perlu melakukan instalasi, maka untuk media penyimpanan data dari pengguna juga disimpan secara virtual, sehingga tidak akan terbebani dengan penggunaan memori yang ada di komputer. Nah, jadi gini teman-teman. Informasi dan program yang diperlukan oleh pengguna atau perusahaan itu diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Lokasi server cloud ini berada di pusat data dan telah dijaga keamanannya dengan metode seperti encryption atau penggunaan firewall. Setelah data diolah dan diunggah ke server cloud, informasi tersebut dikelola dengan menggunakan sumber daya komputasi yang ada di dalam sistem cloud. Data yang sudah diolah ini dapat diakses oleh pengguna melalui perangkat terhubung dengan internet. Setelah itu, hasil dari pemrosesan akan dikirimkan kembali kepada pengguna agar mereka dapat mengaksesnya. Nah, itu adalah cara kerja cloud computing. Selanjutnya ada fungsi cloud computing. Terbagi dua, yang pertama meningkatkan kapasitas penyimpanan data, yang kedua meningkatkan kinerja antar tim pada suatu perusahaan. Oke, selanjutnya ada manfaat cloud computing. Manfaat cloud computing yang pertama ada fitur backup dan restore. Yang kedua ada data lebih aman dan terstruktur. Yang ketiga pembaruan software secara instan. Yang keempat fleksibel. Yang kelima meningkatkan skalabilitas perusahaan. Yang keenam efisiensi biaya karena tidak harus membeli banyak perangkat keras. Dan yang terakhir tidak perlu melakukan banyak maintenance. Jadi teman-teman, teknologi cloud computing itu dapat membantu kita mempermudah pekerjaan dan mempercepat proses-proses bisnis. Cloud computing juga lebih aman dan fleksibel dalam menyimpan dan memproses data-data kita. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai manfaat cloud computing. Selanjutnya, di topik 5 ada tipe cloud computing. Tipe cloud computing sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tipe menurut jangkauan dan yang kedua ada tipe menurut jenis layanan. Tipe menurut jangkauan itu dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama public cloud, yang kedua private cloud, dan yang terakhir hybrid cloud. Ketiga-tiganya tadi udah saya jelaskan ya di slide pertama. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan lagi mengenai hybrid cloud. Hybrid cloud itu gabungan dari private cloud dan public cloud. Jadi gini, aplikasi yang memerlukan perlindungan khusus disimpan di dalam jaringan organisasi melalui private cloud, sementara layanan lain dapat dibagi dengan masyarakat umum melalui public cloud. Jadi gitu teman-teman. Oke, di tipe menurut jenis layanan juga terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ada PaaS atau Platform as a Service, yaitu model cloud computing yang menyediakan layanan platform lengkap untuk mengembangkan, menguji, dan menyebarkan aplikasi. Model layanan PaaS sering digunakan oleh para developer atau perusahaan untuk pembuatan aplikasi atau perangkat lunak mereka. Dalam model PaaS, penyedia layanan menawarkan tools seperti framework,
sistem operasi, database engine, dan lainnya yang diperlukan untuk membangun sebuah aplikasi. Pengembangan dapat menggunakan kode mereka ke lingkungan PaaS dan menggunakan tools yang disediakan untuk mengelola siklus hidup aplikasi. Penyedia layanan akan melakukan pemeliharaan server atau jaringan, sehingga kita bisa fokus mengembangkan aplikasi yang sedang kita buat. Contohnya diantaranya yaitu IBM Cloud, Google Apps Engine, Heroku, dan AWS. Selanjutnya ada Infrastructure as a Service atau IaaS. IaaS sendiri merupakan model cloud computing yang menyediakan infrastruktur komputasi dasar virtual sebagai layanan yang dapat disewa pengguna. Dalam model IaaS, kalian dapat menyewa sumber daya seperti server virtual, penyimpanan, dan jaringan melalui internet sehingga tidak perlu membeli perangkat keras fisik. Pengguna IaaS juga memiliki kontrol lebih atas konfigurasi dan manajemen lingkungan dibandingkan model SaaS dan PaaS. Jadi, kalian harus paham tentang pengolahan software komputer jika ingin menggunakan layanan IaaS. Contohnya seperti AWS dan Google Cloud Compute Engine dan DC Cloud. Oke, selanjutnya ada SaaS atau Software as a Service, yaitu model cloud computing yang menyediakan layanan aplikasi berbasis cloud. Artinya teman-teman, sebagai end user, kalian dapat menggunakan aplikasi tersebut melalui internet tanpa harus mengunduh dan menginstalnya di perangkat kalian. Jika menggunakan SaaS, kalian tidak perlu memikirkan hal-hal teknis seperti pemeliharaan infrastruktur, penyimpanan data, atau pengembangan software. Yang penting kalian tahu bagaimana menggunakan software itu sendiri. Cloud provider yang menghost aplikasi itulah yang akan menangani pengolahan cloudnya, seperti server, jaringan, hingga masalah lisensi. Kalian hanya perlu bayar biaya langganan untuk menggunakannya. Adapun beberapa contohnya diantara lain Canva, Gmail, Dropbox, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tipe cloud computing. Baik, selanjutnya ada slide terakhir. Di situ ada struktur cloud computing. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, komputer front end, yang kedua komputer back end, dan yang terakhir penghubung antara keduanya. Nah itu, jadi teman-teman gimana nih, udah ada yang sedikit paham atau masih belum paham mengenai cloud computing? Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan, pembuatan tugas, atau penyebutan kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.